Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Tiara Negara dengan NIM 111230016 dari Box 1 Bioinformatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial video cara pembuatan pipe dan morfologi. Jadi yang pertama-tama kita buka dulu ArcGIS-nya. Lalu setelah itu kita udah membuka ArcGIS-nya, kita langsung pergi ke katalog dan sesuaikan dengan data yang kita save. Lalu kita buat save file baru dan namakan dengan alluvial. Dan feature type-nya kita pilih ke polyline karena pada polyline ini kita hanya memilih bagian pada sungai aja, jadi kita buat yang polyline aja. Lalu kita sesuaikan koordinatnya, yaitu pada WGS yang ini. Lalu klik OK. Kalau sudah, langsung kita bisa buat polyline-nya berdasarkan sungainya. Lalu pada bagian ini kita klik kanan dan kita pada bagian edit feature kita start editing. Kita bisa mulai membuat. Oke, setelah semuanya kita sudah mengetrace bagian-bagian yang alluvial, kita bisa langsung save edits dan stop editing. Maka akan muncul tampilan seperti ini yang tadi kita sudah trace pada bagian yang sungai-sungai. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita membuat uh, save file baru lagi. Dan kali ini kita akan namakan dengan vulkanik. Dan pada feature type-nya kita ubah dengan jadi polygon. Lalu kita atur uh, koordinatnya. Oke, pada bagian ini kita bisa lihat pada kontur yang ini itu paling mencolok di antara yang lain. Jadi kita langsung saja create fiturnya. Kita klik pada bagian layer vulkaniknya, lalu kita start editing. Lalu kita pilih bagian yang vulkanik, lalu pastikan ini sudah dalam polygon. Setelah itu kita trace saja sesuai dengan interpretasi masing-masing. Lalu kita langsung kalau sudah kita save edits dan stop editing. Kita juga bisa mengubah warnanya dengan klik yang bagian ini tulisan di bawah vulkanik, lalu kita ubah warna sesuai dengan jenis geomorfologinya. Ini kalau sudah kita oke saja. Oke, setelah kita sudah melakukan pembuatan pada daerah yang vulkanik, kita langsung buat lagi save file baru, yaitu pilih katalog. Seperti tadi, kita klik kanan langsung klik new save file. Dan kita ubah jadi polygon lagi. Dan di sini kita namakan dengan daerah. Lalu kita atur lagi koordinatnya. Dan oke. Kalau sudah, kita klik pada edit feature, start editing. Lalu pada bagian create feature, kita pilih bagian yang struktural dan pastikan sudah pilih pada bagian polygon. Cara menentukannya dilihat dari alur liar yang sudah kita lakukan pada minggu-minggu sebelumnya. Itu daerah struktural kira-kira berada di pada bagian yang daerah sini-sini, karena kan di sini pada daerah sini tuh dominan dengan pola alur liar
paralel. Langsung kita buat polyline saja, poligonnya saja, kira-kira berada di bagian sini. Oke, kalau sudah kita pilih bagian ini sketch, lalu kita save edit dan kita bisa langsung stop editing. Oke, lalu setelah sudah, kita mungkin bisa buat dulu warna dari struktural. Warna struktural yaitu warnanya ungu. Seperti ini. Oke, terus langkah selanjutnya buat lagi shape file baru seperti tadi. Lalu klik bagian polygon dan kita namakan dengan fluvial 2. Lalu kita sesuaikan juga koordinatnya, dan kalau sudah, kita mulai edit feature, lalu start editing lagi. Lalu pada bagian create feature kita pilih pada bagian fluvial 2, lalu biar cepat kita pilih saja rectangle. Sekarang sampai sekitar pada bagian sini, lalu kalau sudah, kita langsung save edit dan stop editing. Nah, setelah sudah, kita bisa langsung sesuaikan aja layernya agar bagian-bagian yang tadi sudah kita buat terlihat semua. Jadi ya seperti itu kalau misalnya sudah. Oke, jadi langkah selanjutnya eh, tentukan juga pada warna bagian yang fluvial ini, yang dimana itu warnanya hijau, tapi kita bedakan saja jadi agak kontras seperti ini. Bisa matikan sungainya. Oke, setelah itu kita langsung namakan saja bagian per bagian dari jenisnya. Kita buat saja di sini. Sini itu adalah P1, itu vulkaniknya. Lalu pada bagian teksnya kita bisa edit dengan properties. Lalu eh, kita bisa edit mesh-nya ke halo supaya teksnya ini terlihat lebih jelas seperti ini. Kalau sudah, kita bisa lakukan yang sama seperti ini.
Sini kita ganti namanya menjadi F2. Lalu kita buat lagi. Sini adalah F1. Di bagian sini jadi strukturalnya. Nah, kita sudah selesai membuat pada bagian peta geomorfologi. Langkah selanjutnya yaitu membuat eh, sayatannya. Oke, terus langkah yang selanjutnya yaitu membuat sayatan dari peta ini, yaitu caranya adalah pilih 3D analysis option, lalu graph data. Nah, ini langsung pilih sesuai dengan eh, tempat kita menyimpannya. Terus pilih itu Kabupaten Rembang dan namakan dengan sayatan. Oke, terus tinggal di oke. Yeah. Oke, terus tinggal di oke aja. Lalu kita pilih interpolate line. Terus kita bisa menyayat sesuai dengan keinginan kita. Terus aku pilih di sini nyayatnya. Nah, kalau sudah, kita pilih profile graph dan ini kira-kira bentuknya seperti ini ntar sayatannya. Lalu klik insert data frame. Lalu pada bagian katalog, lalu tinggal drag aja bagian yang PG1 tadi. Lalu open attribute table dan eh, buat kolom baru dengan klik add field. Nah, di sini kita tulis dengan batas. Lalu type-nya pilih teks dan oke. Nah, lalu kita mulai edit feature dan start editing. Nah, continue. Lalu pilih pada setiap batas. Nah, pada batas yang kita pilih akan muncul warna biru seperti itu dan ketik dengan S1 dan F2. Lanjutkan pada setiap batasnya, yaitu pada di sini. Kita cari lagi dan kita namakan dengan F2 dengan F1.
Sini kita tulis F1 dan F2. Nah, pada yang sini kita tulis F2 dan F1. Dan pada yang bagian ini itu F2 dengan V1. Sini V1 dan F2. Lalu kalau sudah kita pilih export data, yaitu pada sini, dan export. Dan kita namakan dengan data penampang. Lalu kita pilihnya dengan text file dan kita save. Oke, kalau sudah kita save edit dan stop editing. Lalu kita masukin data penampangnya ke dalam new data frame itu. Terus eh, kita cari data yang tadi, yaitu lalu kita input XY datanya. X, kita pilih X-nya sebagai M dan Y-nya sebagai Z. Dan sesuaikan koordinatnya, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita ekspor data. Kalau sudah, kita search point to line. Lalu kita pilih yang data management. Lalu pilih lokasi yang kita simpan tadi, yaitu namakan sayatan geomorpho. Lalu oke. Lalu kita tunggu sampai rendernya selesai.
Oke, setelah selesai, eh, matikan yang tidak perlu, kita uncheck aja yang tidak perlu. Lalu eh, lalu kita ke bagian label dan label features in layernya nyala, dan eh, kita pilihnya label fieldnya sebagai batas dan oke. Lalu kita buat SHP baru dari yang data seperti tadi, kita buat save file baru. Lalu kita namakan dengan penampang. Dan kita set feature type-nya sebagai polyline dan sesuaikan aja koordinatnya kayak tadi dan oke. Lalu kita mulai gambar penampangnya, yaitu kita mulai edit feature lalu start editing. Lalu kita pilih bagian yang penampang, pastikan construction toolnya itu pakai yang lain. Lalu kita pilih yang trace aja. Lalu kita tarik sesuai mengikuti garisnya. Lalu lakukan ke semua jenis penyampang. Kita lalu langsung save dan stop editing. Lalu kita buat shape file baru lagi. Kita namakan dengan penampang 1. Lalu kita pilih sebagai polyline dan sesuaikan koordinat lagi. Lalu kita mulai edit lagi, start editing. Lalu kita pilih pada penampang F1-nya dan kita pilih trace lagi. Lalu kalau sudah kita save dan stop editing. Lalu kita buat lagi shape file baru dan kita namakan dengan penampang S1 dan feature type-nya sebagai polyline lagi dan sesuaikan koordinat lagi. Lalu kita start editing dan continue. Seperti tadi kita tarik sesuai dengan garisnya aja. Lalu kita save. Lalu buat save file lagi dan kita namakan dengan penampang V1 dan feature type-nya sebagai polyline.
Lalu kita tarik sampai sini saja. Lalu kalau sudah kita save dan stop editing. Lalu kita matikan penampangnya dan akan muncul tampilan seperti ini yang sudah kita tarik tadi. Lalu kita pilih pewarnaannya. Pada F2 kita pilih dengan warna hijau, lalu kita oke. Dan F1 nya kita juga pilih warna dengan hijau lagi. Lalu pada S1 nya kita pilih warna ungu. Dan yang terakhir itu V1 kita pilih dengan warna merah. Lalu kita mengatur skala pada penampangnya itu dengan pilih properties. Lalu kita pilih data frame. Lalu extendnya kita ubah menjadi fixed scale dan kita atur skalanya jadi ubah jadi 12.500.
Kita save dulu saja. Oke, kita mulai membuat gridnya, yaitu klik properties. Lalu pada bagian yang grid kita klik new grid, lalu pilih yang tengah. Appearance-nya pilih yang labels only, yang di sininya X-nya itu kita pilih tulis 0 dan Y-nya itu 50. Setelah itu kita next saja dan finish, lalu kita oke. Lalu penampang pada geomorfologi ini udah jadi. Dan sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.